Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan-rekan Universitas Pamulang? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani perkuliahan. Saya Bu Endah Vinatariani, dosen pengampu mata kuliah Perilaku Organisasi. Pada materi bab pertama ini, kita akan membahas mengenai apa itu perilaku organisasi. Untuk tujuan pembelajarannya, di sini diharapkan rekan-rekan mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian dan konsep dasar dari perilaku organisasi. Nah, untuk definisi dari perilaku itu sendiri, perilaku atau tingkah laku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak. Sedangkan organisasi merupakan suatu wadah yang di dalamnya di mana terdapat dua orang atau lebih yang saling berinteraksi satu sama lain yang mempunyai konsep yang sama, pemikiran yang sama karena memiliki tujuan yang sama. Sehingga perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menginvestasikan dampak perilaku individu, kelompok, dan struktur organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan, memperbaiki efektivitas dari organisasi. Ada beberapa perilaku organisasi menurut beberapa ahli. Menurut Toha, bahwa perilaku organisasi adalah investigasi yang mengintegrasikan aspek perilaku organisasi dan perilaku manusia ke dalam organisasi atau kelompok tertentu. Sedangkan menurut Lutan, bahwa perilaku organisasi adalah kemampuan untuk memahami, memprediksi, dan mengendalikan perilaku manusia dalam satu organisasi. Menurut Mulyadi, perilaku organisasi adalah proses memperbarui informasi dan pemahaman tentang bagaimana orang bekerja di dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Indrio Gito Sudarmo dan Nyoman Sudita, perilaku organisasi adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi yang meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi. Nah, dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi adalah studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu, di mana pengaruh organisasi terhadap manusia dan pengaruh manusia terhadap organisasi. Ada beberapa unsur mengenai perilaku organisasi menurut Robin dalam Lutan. Yang pertama unsurnya adalah individu, yang kedua struktur, yang ketiga adalah lingkungan. Yang pertama adalah individu. Individu merupakan sistem sosial internal organisasi. Ini terdiri dari kelompok besar maupun kelompok kecil. Selain itu ada kelompok informal maupun kelompok formal. Semua kelompok-kelompok ini bersifat dinamis. Kelompok itu terbentuk kemudian pada akhirnya dapat diubah maupun dapat dibubarkan. Individu di dalam organisasi merupakan roh, pikiran, dan emosi yang menciptakan organisasi untuk mencapai tujuannya. Organisasi diciptakan untuk memberikan layanan kepada orang-orang dan sebaliknya, di mana orang-orang hidup untuk memberikan layanan kepada bisnis. Ada beberapa masalah utama perilaku organisasi yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, masalah utama individu di dalam organisasi seperti karakteristik biografi, keterampilan intelektual, kesehatan fisik, kepribadian, nilai-nilai, dan lain-lainnya. Yang kedua, masalah utama kelompok dalam organisasi seperti partisipasi kelompok, perilaku kelompok, dan kepemimpinan. Lalu yang kedua, struktur. Struktur ditentukan oleh hubungan formal antara orang-orang dalam organisasi. Semua organisasi membutuhkan berbagai jenis kegiatan. Menurut Robin, banyak masalah utama yang terkait dengan struktur yang dibahas seperti struktur organisasi, keterampilan, perencanaan kerja, stres, kebijakan personalia, dan juga budaya organisasi. Lalu yang ketiga, lingkungan. Organisasi bukan satu karena merupakan dari bagian sistem yang lebih luas dari banyak elemen. Suatu organisasi tidak dapat bertahan hidup di bawah pengaruh lingkungan eksternal yang dinamis. Lingkungan eksternal akan mempengaruhi sikap orang, kondisi kerja, dan menciptakan persaingan untuk sumber daya dan kekuasaan. Oleh karena itu, lingkungan eksternal harus diperhitungkan ketika memeriksa perilaku orang dalam organisasi. Selain itu, organisasi harus mengharapkan lingkungan internal yang dinamis dan juga berkembang.
Ada berbagai disiplin ilmu mengenai perilaku organisasi. Yang pertama psikologi, lalu ada sosiologi, ada psikologi sosial, ada antropologi, dan ada ilmu politik. Psikologi. Di sini biasanya membahas mengenai bagaimana kepribadian, motivasi, pembelajaran, emosi, pelatihan, kepuasan kerja, penilaian kinerja, penilaian pengukuran sikap, seleksi pekerjanya ini mempengaruhi dari individu. Lalu ada psikologi sosial di mana menyangkut mengenai perubahan perilaku, perubahan sikap, komunitas, proses kelompok. Lalu sosiologi. Nah, di sosiologi ini menyangkut mengenai komunikasi, kekuasaan, konflik, perilaku kelompok. Juga ada beberapa teori-teori yang terkait, yaitu teori organisasi formal, teori organisasi, perusahaan organisasi, dan budaya organisasi. Lalu ada antropologi, di sini menyangkut nilai komparatif, sikap komparatif, analisis lintas budaya, budaya organisasi, lingkungan organisasi, kekuasaan. Hal ini semuanya akan terkait dengan mengenai atau membahas juga mengenai kajian dari perilaku organisasi. Psikologi. Baik, psikologi di awal hanya mempelajari masalah kelesuan, kebosanan, dan kondisi pekerja lainnya yang dapat mengurangi kinerja. Namun saat ini psikologi organisasi meningkat dan mencakup mengenai pembelajaran persepsi, kepribadian, kepuasan kerja, proses pengambilan keputusan, penilaian kinerja, pengukuran sikap, teknik pemilihan pekerja, desain kerja, dan juga membahas mengenai stres kerja. Lalu untuk psikologi sosial, ini menggabungkan konsep psikologi dan sosiologi yang berfokus pada pengaruh manusia terhadap sesamanya. Hal ini berkontribusi untuk mengukur, memahami, dan mengubah perilaku, mengidentifikasi pola komunikasi, serta membangun kepercayaan. Psikologi sosial juga memberikan kontribusi penting bagi ilmu perilaku kelompok, kekuasaan, dan juga konflik. Lalu sosiologi. Sosiologi berfungsi atau berkontribusi pada perilaku organisasi melalui kajian perilaku kelompok dalam organisasi, terutama organisasi formal dan kompleks. Namun, sosiologi juga mempelajari budaya organisasi, teori dan struktur organisasi formal, teknologi organisasi, komunikasi, kekuasaan, konflik di dalam organisasi. Lalu antropologi. Antropologi pada budaya dan lingkungan membantu kita memahami perbedaan dalam nilai-nilai dasar, sikap, dan perilaku antara orang-orang di negara-negara yang berbeda di dalam organisasi yang berbeda. Namun pemahaman pada saat ini tentang budaya organisasi, lingkungan organisasi, dan perbedaan antar budaya negara adalah hasil pekerjaan antropolog atau pihak yang menggunakan metode-metode tertentu dalam mempelajari kebudayaan manusia dan aktivitasnya. Selanjutnya adalah karakteristik perilaku organisasi. Menurut Robin, ada 3 karakteristik dalam perilaku organisasi. Yang pertama adalah perilaku. Dalam kehidupan berorganisasi, setiap anggota organisasi harus mampu memahami sikap dan perilaku satu sama lain agar mampu menjalin kerjasama yang baik. Yang kedua adalah struktur. Struktur dalam berorganisasi harus jelas sehingga manajemen kinerja terarah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan organisasi. Yang ketiga, prosesnya. Proses yang dimaksud adalah mencakup interaksi dan komunikasi anggota dalam satu organisasi. Bagaimana proses kerjasama dapat terjalin dengan dukungan dan kompetensi sosial, inteligensi, dan kecerdasan emosional setiap anggota organisasi. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari perilaku organisasi. Menurut Subekti dan Jauhar, berpendapat bahwa perilaku organisasi umumnya dipengaruhi oleh 1. Meningkatnya kepuasan kerja. Dorongan individu untuk meningkatkan kepuasan kerja akan berpengaruh pada perubahan perilaku. Yang kedua, berkurangnya absen atau ketidakhadiran. Disiplin kerja individu dalam organisasi berpengaruh pada perilaku kerja. Yang ketiga, menurunnya omset. Menurunnya penghasilan atau gaji secara langsung mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Lalu selanjutnya ada tingkat produktivitas. Prinsip-prinsip perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan interaksi individu-individu dalam lembaga yang menjurus ke arah kerjasama untuk meraih tujuan organisasi secara bersama-sama.
Menurut Toha, pada prinsipnya perilaku organisasi memuat. Yang pertama, orang-orang berbeda dalam perilaku mereka karena keterampilan mereka tidak sama. Yang kedua, orang memiliki kebutuhan bervariasi. Yang ketiga, orang-orang memiliki prospek dan berupaya memperbaiki segala sesuatu yang dapat menunjang tercapainya untuk rencana masa depan. Lalu, seseorang cenderung memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya dan berupaya untuk terlibat dalam berinteraksi dan berkomunikasi di lingkungan sosial tersebut demi mendapat legitimasi atau pengakuan oleh orang lain akan keberadaannya. Lalu, seseorang cenderung mengekspresikan segala perasaannya melalui perilaku. Dan juga status dan perilaku manusia tergantung pada banyak faktor. Selanjutnya, mengapa kita perlu mempelajari perilaku organisasi? Dengan mempelajari perilaku organisasi, kita juga mempelajari tentang diri sendiri, cara berinteraksi secara efektif dengan orang lain, cara berhasil bukan hanya bertahan di dalam organisasi, lalu juga tentang kepribadian, emosi, stres, konflik, kepuasan kerja, bernegosiasi, menangani konflik, berkomunikasi, kepemimpinan, dan lain-lainnya. Yang tujuannya adalah untuk berperan sebagai pekerja ataupun memahami dan menangani pekerja secara lebih baik. Nah, perilaku individu di dalam organisasi. Setiap individu itu pasti memiliki keunikan dan tiap individu memiliki perbedaan dalam merespon sesuatu. Manusia merupakan makhluk sosial. Di dalam dunia bisnis, bagaimana perilaku organisasi? Dalam dunia bisnis saat ini, perilaku organisasi adalah alat penting untuk mengelola tim yang efektif dan untuk membantu memahami perilaku manusia di dalam organisasi. Implementasi soft skill harus mendapat penekanan yang lebih tinggi dalam proses pendidikan dan pelatihan organisasi, tetapi tidak menghilangkan hard skill yang dimiliki, hanya saja melengkapi keterampilan dari soft skill tadi. Selanjutnya, manfaat dari perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Perilaku organisasi juga membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga mereka mampu meningkatkan hubungan interpersonal antara setiap individu yang berada di dalam organisasi. Dan juga perilaku organisasi membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga mempengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada di dalam organisasinya. Analisis perilaku organisasi juga sangat membantu mencegah adanya masalah di dalam organisasi. Memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara efektif dan efisien. Perilaku organisasi juga berguna menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Jika berbagai prinsip manajemen bisa diterapkan secara efektif di dalam organisasi, maka akan sangat membantu dalam hal memberikan motivasi pada karyawan dan juga mempertahankan mereka di dalam organisasi. Baik, demikian penjelasan materi bab 1 mengenai apa itu perilaku organisasi. Semoga membantu rekan-rekan mahasiswa dalam memahami dari bab 1 ini. Sekian dari Bu Endah, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Why am I still here and waiting for us to have